Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat dan pendengar pemirsa di Jawa Timur, tentunya juga Anda bisa dengar pantau kami di program Dinamika Jawa Timur ini di 22 LPPL dan LPS, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Lembaga Penyiaran Swasta di Provinsi Jawa Timur, di antaranya Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Anda nanti juga bisa berinteraksi dengan kami di SMS WA kami di 0821 3264 109 atau telepon on air secara langsung di 031 896 1514. Anda juga bisa mengikuti secara visual melalui sosial media kami, di antaranya di Twitter @susi_visual atau di channel YouTube Suara Sidoarjo Live, dan juga di Facebook kami LPPL Suara Sidoarjo. Baik, untuk pagi hari sekali lagi untuk Anda yang baru saja join atau bergabung, program Dinamika Jawa Timur, strategi dan antisipasi mengatasi kenaikan kembali kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Dengan dua narasumber, Dr. Herlin Ferdiana MKes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Profesor Dr. H.J. Mukono MS MPH, ahli epidemiologi Universitas Airlangga, yang juga adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Dan seperti informasi yang baru saja kami dapatkan ya, last minute dari co-producer, bahwa nanti peluang dengan Dr. Herlin, beliau akan join sekitar jam 7:30 karena ada prepare untuk menghadap dengan Ibu Kofifa, Gubernur Jawa Timur. Baik, kalau begitu saya coba ngobrol dengan Profesor Dr. H.J. Mukono MS MPH. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, dengan Panji di sini Prof. Ya. Salam sehat ya Prof. Alhamdulillah sehat. Iya Prof, kalau kita melihat kasus COVID-19 khususnya di Jawa Timur ya, kalau saya coba cek melalui website resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur, info covid19.jatimprov.go.id, ini ternyata grafiknya nggak menurun, dan Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua sesudah DKI Jakarta. Ini ya. Memang prestasi ini bukan prestasi dan sesuatu yang istilahnya tidak membanggakan begitu ya. Kalau Anda melihat sampai sejauh ini, apakah pihak Satgas pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah kabupaten kota masih kurang maksimal atau bagaimana, Prof? Ini begini, saya kan dulunya kan tidak pernah pakai Zoom. Nah ini saya diminta oleh Mbak Tika itu untuk pakai Zoom, sehingga saya sementara ini mau menjawab sesuai dengan judulnya, gitu, ya. Jadi saya menjawabnya dengan Zoom sekarang, Pak. Iya. Monggo, Prof. Ya. Sambil share slide atau bagaimana, Prof? Iya. Boleh. Saya siapkan memang. Nanti ini juga saya koordinasi dengan operator untuk bisa memungkinkan Profesor Mukono. Nah, ini sudah muncul ini di layar. Ya, sudah ya. Ya. Jadi judulnya itu ternyata dengan kiriman pertama dirubah, Mas. Jadi sekarang lebih komplit lagi, strategi dan antisipasi mengatasi kenaikan kembali kasus COVID-19 di Jawa Timur. Nah ini. Dan saya mau mengatakan ini kalau itu memang terbukti meningkat kasusnya, sehingga saya mengambil data-data ini. Mungkin data-data ini panjenengan sudah kagungan. Jadi ini data-data dunia bahwa Indonesia sebanyak 5.900 sampai sekarang ini ya, 5.900 kasus
Kalau Jawa Timur lebih dari sekarang 1,5 juta. Sekitar 66.811 ini. Jadi ini kenapa kita harus meningkatkan kualitas antisipasinya. Nah, terus kalau kita ngambil Jawa dan South Sulawesi, itu East Java itu ini 66.17 ini. Yang sembuh 58.000 dan yang meninggal itu 4.000. Sehingga saya ini data-data tapi dengan lari saja ya. Nah, ini di Jawa Timur bukti bahwa ada peningkatan kasus. Pada Oktober 2020 konfirmasi sembuh itu adalah sekitar 37.000 dan kumulatif konfirmasi itu adalah semacam ini ya. Jadi saya akan supaya lebih gampang saya akan Lisa ini sing detik dua mana aku udah iso ndelok kono. Oke. Nah, jadi yang Oktober itu adalah konfirmasi sembuh 37.000 lebih, yang konfirmasi positif 44.000. Nah, Oktober sekarang November ternyata yang konfirmasi sembuh lebih besar, tapi kumulatif konfirmasinya lebih besar juga. Dulunya 44 bulan Oktober, nah bulan November itu 61.000 dan konfirmasi itu 3.000 lebih. Ini konfirmasinya itu turun. Nah, sehingga yang meninggal itu juga meningkat dari 3.000 lebih menjadi 4.000 lebih. Kalau kita bandingkan dengan sebulan sekarang, Desember ya. Nah, Desember itu ada peningkatan juga. November 54.000 lebih yang sembuh ini Desember 57, meningkat yang sembuh. Tapi kumulatif konfirmasinya itu tetap, dan yang konfirmasi yang dirawat itu juga Desember itu. Jadi Desember ternyata tidak begitu berubah itu. Nah, sekarang saya mengambil dari data di Kompas ini. Data di Kompas pada bulan Oktober, bulan ini November, Desember. Nah, jadi ada peningkatan. Juga ini juga pengalaman itu pada bulan pengalaman ini. Pada saya besarkan ini. Ini adalah Maulid Nabi dan September. Itu naiknya itu begitu besar sekali ini. Ya, daripada bulan Desember dari pengalaman itu, maka September sampai Oktober itu meningkatnya besar sekali gara-gara hari libur dan Maulid Nabi. Nah, sekarang kita tunggu bagaimana nanti COVID ini bulan depan, yaitu Jawa Timur pada minggu pertama dan 2001 dampak libur panjang Natal dan Tahun Baru. Ini kita tunggu apakah itu meningkat atau tidak. Ini adalah yang sudah biasa 1, 2, 3 ini 3M jam jaga jarak. Nah, ini. Jadi agar ini saya ini dari referensi dari pengalaman saya, usaha agar COVID-19 tidak terus meningkat, maka perlu dilaksanakan dengan disiplin ketat, kesehatan, protokol kesehatan, lalu hindari kerumunan, lakukan pendidikan kesehatan pada penduduk, ini yang pekerjaannya orang puskesmas, yang bagian penyuluhan, lalu lakukan kontrol penggunaan protokol kesehatan di tempat berkerumun, sehingga perlu mungkin pegawai sipil atau satpam di daerah kabupaten itu sekali-sekali itu pergi ke pasar tradisional, restoran, warung dan sebagainya untuk bagaimana supaya masyarakat disiplin. Lalu yang perlu lagi adalah itu strategi dan antisipasi pintu masuk Jawa Timur. Di airport ini yang melalui udara dari Pelabuhan Tanjung Perak
Ini tahap kedatangan itu lewat pesawat dan kapal itu harus karantinaan, harus diketatkan kekarantinaan, lalu aktifan elektronik alert card, lalu pelaksanaan protokol kesehatan di airport dan di pelabuhan, serta pengaturan rujukan kasus positif. Ini nanti mau dibawa kemana, rumah sakit mana, ini harus cepat. Lalu antisipasi di rumah sakit, kelengkapan sarana prasarana rumah sakit wajib menampung kasus-kasus COVID, lalu meningkatkan kapasitas rumah sakit untuk kasus COVID, lalu perawatan umum misalnya diubah menjadi perawatan khusus COVID, dan mendirikan tenda darurat apabila tidak mencukupi. Lalu antisipasi proses belajar mengajar, itu di kampus atau di sekolah SM atau SD SMP, itu belajar itu bisa mengajar dengan sistem daring saja atau menjadi blended system, yaitu dengan daring dan dengan tatap muka. Ini di blended itu jadi campuran. Oke. Terus antisipasi bidang pariwisata ini supaya tidak meningkat di Jawa Timur, itu protokol kesehatan secara disiplin harus dilakukan, termasuk physical hygienic di hotel, di rumah makan dan sebagainya. Saya kira moga-moga ini di daerah Jawa Timur sudah dijalankan dengan baik. Nah, ini adalah kita jangan kecil hati, karena dunia itu sekarang itu sekali. Jadi agen Stan Fresh itu kondisi global ini sumbernya itu minggu kemarin 13 Desember dari harian Kompas. Itu Belanda itu kasus barunya itu 9.000, Jepang 3.000, Amerika Serikat 1.100 dan seterusnya, India. Jadi semua negara-negara itu meningkat semua kasusnya itu. Malah pada 12 Desember jam 19 waktu Indonesia Barat itu mencapai dunia itu 71 juta kasus COVID-19 dan meninggal 1,5 juta. Sembuhnya 44,7 juta. Ini adalah informasi supaya kita itu juga waspada, jangan meningkat terus Jawa Timur khususnya. Nah, ini rata terakhir keamanan akibat COVID-19 terakhir bulan November 2020 di negara-negara USA itu kematiannya itu 2.000 lebih, 2.286. Italia, Brasil, Meksiko, Rusia itu masih kematiannya tinggi, dan ini sumbernya ada dari harian Kompas tanggal 30 Desember. Saya kira itu nanti ada kita diskusi lagi, dan saya kira saya sudah selesai slide-nya. Tayangan saya sudah selesai. Yeah. Dan ini koreksi Mas ya. Saya itu sebetulnya saya itu dari Departemen Kesehatan Lingkungan. Tapi juga buku saya itu ada epidemiologinya. Jadi kalau jangan epidemiologi saja, karena beda. Epidemiologi itu di Departemen Epidemiologi, tapi epidemiologi lingkungan itu di Departemen Kesehatan Lingkungan. Gitu Mas ya. Jadi ada ada tadi. Jadi keahlian saya itu epidemiologi lingkungan. Jadi ada lingkungannya. Baik. Saya kira begitu Mas, kalau kita mau diskusi monggo. Jadi saya sudah menyampaikan apa yang saya dapatkan, karena saya ditawari tadi kemarin itu Zoom, jadi saya ya membuat itu. Oke. Baik. Terima kasih saya kira. Terima kasih Prof. Mukono. Dan untuk Anda sahabat, memang lebih asik kalau Anda juga bisa menikmati secara visual ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Mukono tadi. Jadi silakan Anda bisa akses kami di Suara Sidoarjo Live di channel YouTube atau mungkin di sosial media kami, serta di Twitter @susi_visual, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, atau juga di jejaring radio yang tergabung dalam ALPPL. Baik Prof, tadi sudah disampaikan memang kalau secara kasus ya, case by case antar negara kita masih relatif tidak masuk dalam negara yang dunia begitu ya. Tapi kita tahu bahwasanya untuk testing itu kan kalau di negara kita memang jauh di bawah standar yang diharapkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, di mana WHO mengharapkan ada 10.000 sekian tes terhadap 1 juta penduduk, sementara kita masih belum pada fase seperti itu. Apakah Anda melihat ini masih bisa dikatakan fenomena gunung es? Sebenarnya yang di bawah yang belum tercover datanya, yang belum dites itu malah lebih banyak lagi, Prof. Ya, betul itu Mas, betul. Karena ya kemampuan kita kan untuk mengetes 10.000
per juta itu kan susah sekali alatnya, lalu tenaganya dan sebagainya. Sehingga kemungkinan itu angka yang didapatkan oleh panitia itu adalah apa namanya, yaitu yang muncul aja gunung es itu betul itu fenomena gunung es itu betul Mas ya. Iya, jadi kalau saya kaitkan dengan jumlah penduduk Jawa Timur sekitar 39,6 juta jiwa. Wah, sudah hampir 40 ya. Iya, betul. Jadi minimal idealnya 10% lah, ada sekitar 3,9 juta yang sudah dilakukan 3T, testing, tracing, dan juga treatment. Kalau Anda melihat bahwasannya pergerakan kasus ini mulai dari Oktober, November, terus Desember juga ada rencana untuk libur Nataru, Natal dan Tahun Baru, kasusnya mulai meningkat. Apakah ini masyarakat sudah mulai merasa jenuh atau memang kesadaran masyarakat untuk menerapkan 3M seperti yang tadi Prof. Mukono sudah berkurang? Itu kalau saya pikir karena kesadaran masyarakat. Karena masyarakat itu, kalau saya dengar-dengar itu, dia merasa bahwa COVID itu hanya di rumah sakit. Ini bahayanya itu. Justru itu penyuluhan kepada masyarakat bahwa COVID itu adalah ya di masyarakat, tidak di rumah sakit. Itu. Jadi ini mungkin di Jawa Timur ini perlu ditandaskan masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita lihat di pasar itu sekitar ya 50% yang pakai masker itu. Jadi tidak banyak yang pakai masker. Kalau kita lihat di Makassar itu, kadang-kadang pakai masker tapi dikalungkan. Gitu. Jadi betul-betul karena mungkin belum mengerti ya bahwa yang kita hadapi itu kemungkinan adalah orang tanpa gejala dan sebagainya. Sehingga kita tidak siap untuk memakai masker terus-terusan. Gitu. Ya, jadi begitu Mas. Jadi unsur-unsur bergerombolnya orang itu yang meningkatkan jumlah kasus itu. Libur panjang, lalu ulang tahun misalnya Maulid Nabi kemarin, lalu sekarang tahun baru. Kalau tahun baru nanti banyak yang pulang keluar kota, nanti akan meningkat lagi. Karena yang di kota itu positif akan menulari orang yang di desa nanti juga positif juga. Karena orang tanpa gejala dikiranya sehat tapi masih positif laboratoriumnya. Begitu Mas, gimana? Iya. Baik Prof, kalau melihat data peta sebaran melalui dashboard COVID-19 Provinsi Jawa Timur ini kan 38 kabupaten kota tidak ada yang hijau, rata-rata zona orange, dan zona orange ini memang masuk dalam risiko sedang ya. Tapi ada beberapa waktu lalu Banyuwangi, Jember, Lumajang masuk ke dalam zona merah, dan update sampai dengan tanggal 14 hari ini, hari Senin, yang zona merah ini ada di Kabupaten Jember. Anda melihat dari masing-masing wilayah, kadang orange, kuning, kadang juga merah. Ini apa yang menjadi penyebabnya, Prof? Begini, pada dasarnya penyebabnya itu adalah karena masyarakat belum mengerti penularan itu melalui droplet dan sebagainya, sehingga disiplin menggunakan 3M dan physical distancing itu tidak diterapkan dengan baik. Karena sekali lagi itu pengertiannya sudah kurang, disiplinnya kurang, sehingga double-double. Itu. Malah saya lihat tadi di TV, di Jember atau di apa itu, demo banyak di kantor polisi yang begitu. Jadi ini nanti akan meningkat terus ini daerah Jember ini. Demo protes perkara yang sekarang itu lagi in itu ya. Jadi masyarakat sekarang itu sudah mulai abai terhadap protokol kesehatan, betul. Begitu ya. Itu menjadi satu di antara kontribusi dari meningkatnya COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Terus selama ini kan juga ada Pergub, kemudian ada Perda tentang pemberian sanksi. Apakah Anda melihat ini juga masih belum efektif begitu? Karena kita tahu bahwasanya untuk merubah kebiasaan adaptasi itu kan juga perlu waktu dan juga mungkin perlu instrumen-instrumen hukum dan sebagainya begitu. Bagaimana, Pak? Jadi yang kita lihat itu mengenai sanksi. Yang di ibu kota aja sanksi itu belum jalan dengan baik. Yang petugasnya itu petugas elit. Nah, apalagi di daerah-daerah, di mana kadang-kadang pejabat
misalnya polisi itu saya bilang, itu akan sungkan-sungkan memberi sanksi itu pemenang, apalagi pada demo yang barusan ini terjadi kemarin atau apa itu. Karena ini yang demo itulah bukan sembarang orang, tapi suatu organisasi massa itu. Dan polisi yaitu agak sanksinya itu mestinya harus ada, tapi tidak jalan. Oleh sebab itu kata-kata bahwa negara tidak boleh kalah itu seharusnya tetap dipertahankan. Negara tidak boleh kalah itu harus dipertahankan. Tapi kenyataannya di daerah itu kalau sudah digeruduk orang banyak, kantor polisi juga akan tidak bisa ngatasi gitu loh. Jadi ini adalah masalah kita itu, masalah disiplin, masalah ketidakpengertian bahwa itu penyakit berbahaya dan sebagainya. Betul, masalah disiplin dan juga mungkin ketidakpedulian orang untuk lebih care terhadap kesehatan, tidak hanya pada diri sendiri tapi juga pada keluarga kita, orang lain dan juga sebagainya. Tidak peduli karena tidak mengerti Mas bahayanya. Berarti selama ini Anda melihat edukasi masih belum nyampe ke semua kalangan. Edukasinya mungkin sudah, ya mungkin saya tidak tahu ya. Itu kan kalau di pengalaman saya di Puskesmas, itulah pekerjaannya orang bagian penyuluhan kesehatan. Nah, itu di Puskesmas, jadi tingkat kecamatan itu sudah jalan apa belum? Itu yang saya tidak tahu. Sehingga memang edukasi itu harus sabar dan perlu waktu. Itu masalahnya. Itu. Iya, karena pandemi COVID-19 ini kan sendiri melanda negara kita juga untuk kurun waktunya juga tidak tunggu tahunan begitu ya. Akhir tahun 2019 informasi ada di China, kemudian masuk ke Indonesia ini Maret 2020 dan akhirnya sampai hampir menyebar ke seluruh provinsi yang ada di negara kita ya Prof ya. Iya itu. Jadi mungkin negara-negara lain masalahnya juga sama atau akan lebih berat juga. Malah sekarang lockdown itu dilakukan di Jerman yang ketat itu. Lockdown itu saya baru dengar TV kemarin. Iya, baik. Prof, kami juga dapat informasi mengenai vaksin untuk COVID-19 ini dari Sinovac ini sudah datang. Tidak salah hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Apakah dengan adanya vaksin ini bisa dikatakan akan membuat pandemi COVID-19 akan grafiknya akan turun, syukur-syukur kalau bisa nol. Nanti kita akan perbincangkan hal ini ya Prof ya. Iya. Baik sahabat, program Dinamika Jawa Timur akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Halo. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang.
Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Berubah, usir wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat pendengar pemirsa di Jawa Timur, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Tema kita adalah strategi dan antisipasi mengatasi kenaikan kembali kasus COVID-19 di Jawa Timur. Sepertinya di Zoom saya sudah tersambung dengan Dr. Herlin. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Herlin. Iya. Selamat pagi, waalaikumsalam. Alhamdulillah jenengan bisa join via Zoom ini, Bu Dr. Nggih, Herlin. matur suwun, ini di mobil ini. Oh begitu ya. Nggih. Di mobil tapi backgroundnya Dinkes Provinsi itu. Nggih, backgroundnya niki nempel di mana-mana. Luar biasa. Baik, Bu, kita tahu kasus baru COVID-19 di Provinsi Jawa Timur ini kan naik ya untuk bulan November Desember ini. Ada strategi atau antisipasi apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi dalam hal ini Satgas Covid, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ini, Bu? Nggih, matur suwun. Selamat pagi semuanya, Pak Anjiharto. Mohon maaf ya, ini masuknya agak terlambat, tapi alhamdulillah ditakdirkan untuk bisa ketemu sehingga bisa bercurhat ini terkait dengan kenaikan yang cukup signifikan kasus baru yang ada di Jawa Timur. Dan saya lihat bukan hanya Jawa Timur, hampir seluruh provinsi juga mengalami hal yang sama. Strategi yang kita lakukan, mohon maaf saya buka aja di dalam mobil. Strategi yang akan kita lakukan adalah pertama, kita berupaya keras untuk
bisa memutus rantai penularan sehingga angka konfirmasi atau angka yang positif ini diupayakan sekuat-kuatnya, seoptimalnya untuk tidak meningkat. Jadi kuncinya adalah mengurangi ataupun menekan jumlah kasus yang positif ini. Berarti 3M menjadi strategi yang paling utama mengatasi hal ini. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ditambah lagi 2M tambahan, meningkatkan imunitas dan selalu berdoa. Ini yang terus harus kita masifkan bersama untuk menekan angka laju pertambahan yang cukup signifikan di 3 minggu pertama ini 3 minggu terakhir ini. Itu yang pertama strateginya. Yang kedua, karena kita tahu bersama bahwa apabila sudah positif, maka 3T berikutnya ini yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita akan men-tracing semua orang yang sudah dinyatakan confirm. Dia tertular dari mana dan dia sudah menularkan kemana. Itu pertanyaan yang harus kita cari. Lalu pada orang-orang yang kontak erat dengan yang confirm ini tadi, maka harus dilakukan testing supaya kita identifikasinya dalam penanganan itu lebih jelas bahwa kalau dia positif maka harus cepat diisolasi, kalau dia negatif maka harus tetap bisa berjaga diri untuk tidak positif. Itu strategi T yang kedua. Lalu strategi T yang ketiga adalah penanganannya, treatment, bagaimana penanganan ini diupayakan sebaik mungkin. Sehingga 3M dulu yang harus kita pikirkan, jangan menambah kasus ini terus meningkat. Yang kedua 3T kita lakukan. Persoalannya sekarang yang muncul adalah dengan kasus yang banyak, maka rumah sakit yang sudah disiapkan dengan SK Ibu Gubernur 127 rumah sakit dan 1 rumah sakit lapangan ternyata tingkat huniannya meningkat cukup signifikan. Sebelum liburan 3 minggu yang lalu itu angka huniannya itu sekitar 30-40%, baik di ruang isolasi maupun di tempat ICU-nya. Tetapi sekarang angkanya sudah 65 ke atas ya. Jadi untuk ICU-nya itu sekitar 65 sekian, nanti saya akan lihat datanya. Lalu yang untuk isolasinya sekitar 70 sekian. Berarti sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Jadi ini merupakan warning kita untuk bisa memberikan ataupun mencari tambahan tempat tidur apabila kasus ini terus akan meningkat di minggu-minggu ke depan ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan awal, Pak Jin. Baik. Ternyata kenaikan ini karena memang satu di antara faktornya adalah karena libur panjang ya. Ini berarti antisipasi untuk libur Nataru akhir bulan ini ya Bu. Kemudian juga persiapan pembelajaran tatap muka ini juga perlu diantisipasi juga ini sepertinya Bu Dr. Herlin. Jelas Pak Panji. Baik. Ya. Berarti jadi kalau kita lihat data ini cukup signifikan naiknya 3 minggu yang ke depan ini, 3 minggu kemarin itu, 3 minggu terakhir itu cukup signifikan. Salah satu kalau kita lihat pemicunya adalah mungkin liburan panjang itu. Yang kedua kemungkinan kemarin itu kan cukup banyak kasus-kasus yang kayak demo-demo ya, demo-demo yang kayaknya kurang bisa terkendali, bagaimanakah menjaga jarak dan juga menjaga protokol kesehatannya. Ditambah lagi sudah mulai dibuka ya tempat-tempat pariwisata, tempat hiburan, lalu hajatan-hajatan itu sudah mulai, dan tinggal di sini kita diminta untuk patuh ya, benar-benar disiplin untuk bisa melaksanakan protokol itu dengan baik. Karena apa? Karena pandemi ini yang sudah hampir 1 tahun ya, sudah hampir 10 bulan, tentu masyarakat kehidupan yang lainnya juga harus tetap berjalan, tetapi bisa seiring gitu dengan cara protokol kesehatan tetap harus kita perhatikan karena kesehatan dan keselamatan menjadi sesuatu yang utama begitu. Iya, Bu Dr. Herlin, info yang beredar luas di media itu kan vaksin Sinovac dari China ini sudah datang per 6 Desember 2020 di Jakarta terlebih dahulu ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti Provinsi Jawa Timur dapat kebagian jatah vaksin Sinovac ini, dan untuk awal-awal ini peruntukannya untuk siapa ini Bu Dr. Herlin? Ya,
Betul, vaksin sudah datang di Jakarta ya. Kita semua sudah mendengar info itu gitu. Dan Jawa Timur masuk provinsi yang karena dengan kasusnya yang cukup tinggi, maka masuk provinsi yang akan mendapat vaksin di gelombang yang pertama ini. Karena apa? Memang jumlahnya tidak banyak, sedangkan yang harus diimunisasi itu sedemikian besarnya ya seluruh Indonesia. Maka dilakukanlah tingkat prioritas. Salah satu di antaranya yang masuk prioritas pertama ini adalah nanti Jawa Timur. Itu masuk di prioritas pertama ya. Selain prioritas pertama Jawa Timur, itu pun tidak bisa seluruh penduduk Jawa Timur itu bisa divaksinasi. Jadi ada prioritas. Prioritas pertama adalah petugas kesehatan yang memang mempunyai resiko yang sangat tinggi gitu, terpapar dengan orang-orang yang orang-orang yang resiko, yang punya potensi untuk menularkan. Jadi prioritas pertama memang adalah tenaga kesehatan. Prioritas kedua adalah orang-orang yang bekerja di pelayanan publik ya. Jadi kepolisian, pokoknya yang bekerja langsung bersentuhan dengan pelayanan publik itu prioritas kedua. Dan kita sudah membuat alternatif gitu ya, persiapan apabila nanti jumlah vaksinnya sekian, maka prioritas pertama ini berjalan dulu, apabila ini bisa terpenuhi, maka prioritas kedua berbarengan dan lain sebagainya. Itu semua sudah didata jumlah orang-orang yang akan dilakukan imunisasi di tahap yang pertama ini. Iya. Ada info mengenai berapa jumlah unit vaksin yang nanti akan didistribusikan, Bu? Ya, sampai sekarang Provinsi Ibu Gubernur sejak mendengar datang sudah menanyakan ke kami, dan kami juga sudah menaikkan pada Dirjen Sekjen gitu ya. Lalu kami juga sudah menanyakan Dirjen P2, mereka belum berani mengeluarkan angka gitu. Tapi yang pasti gitu kita akan mendapat prioritas pertama, dan kelengkapan untuk apabila imunisasi itu harus dilakukan ini sudah mulai berjalan. Pertama, Ibu Gubernur sudah membuat SK Satgas Vaksinasi. Jadi Satgas Vaksinasi itu ada sekian bidang yang mengawal gitu, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua yang terkait. Jadi sudah ada satgasnya. Terus yang kedua, sudah ada data-data yang kami minta di kabupaten kota, jumlah-jumlahnya, sehingga nanti apabila vaksin itu datang sekian, maka kami sudah mulai bisa menyiapkan geraknya lebih cepat gitu, dengan sekian alternatif. Berarti info masih belum didapat mengenai jumlah vaksin, terus kapan dilakukan imunisasi vaksin ini juga masih otomatis juga masih belum di planning begitu ya, Bu Dr. Herlin ya? Jadi perencanaannya sudah semuanya ya kita siapkan. Petugas yang akan melakukan vaksin juga sudah kita kita lakukan pelatihan ya. Jadi semua puskesmas dengan 3 tenaga kesehatan itu juga sudah dilakukan pelatihan. Ini semua dipersiapkan. Nah, cuman tanggal pelaksanaannya gitu itu yang masih belum. Info yang kami dengar malah bukan Desember ini, pertengahan Januari kelihatannya. Pertengahan Januari tahun 2021. Jadi kurang lebih masih ada waktu sekitar ya 1 bulan. 1 bulanan lah ya, Bu Dr. Herlin ya. Baik. Dan yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwasanya vaksin ini bukan obat kan ya, Bu ya. Jadi mungkin persepsi kita vaksin itu bisa dikatakan orang yang terpapar akhirnya mengkonsumsi atau diberikan vaksin akhirnya bisa istilahnya itu terbebas dari COVID, dan mereka juga akhirnya bebas melakukan apa saja. Bagaimana tanggapan Bu Dr. Herlin ini? Ya, sangat tidak seperti itu ya. Jadi vaksin ini merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita dengan memasukkan zat-zat tertentu gitu ya, dengan menyebabkan virus yang sudah dimatikan atau virus yang sudah dilemahkan itu, sehingga tubuh akan mengenal itu organ tersebut, sehingga apabila nanti ketemu dengan barang yang sama maka dia sudah mulai bisa menyiapkan diri gitu ya. Jadi itulah, tetap kekebalan tubuh seseorang ini gitu sangat juga dipengaruhi oleh bagaimanakah kondisi tubuhnya dia. Jadi kalau dia
makannya, lalu istirahatnya, jadi imunitas secara mendasar juga tidak dipenuhi, maka imunitas yang ada di tubuhnya juga tidak bisa bekerja maksimal. Terus yang kedua, apabila dia selalu terpapar dengan kondisi yang besar ya, dengan kuman-kuman yang kuat, juga akan menyebabkan dia tidak bisa itu secara optimal. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa vaksinasi ini diberikan 2 kali. Yang pertama, kekebalan yang akan muncul itu sekitar 20-30% gitu. Lalu kekebalan yang akan berikutnya, imunisasi yang kedua 1 bulan berikutnya itu akan meningkatkan kekebalan dia lebih tinggi lagi, berarti harus 2 kali. Dan itu pun data yang kami dapatkan setelah mendapat kekebalan itu bukan berarti seumur hidup, tapi ada jangka waktunya gitu ya, sehingga kita tetap harus bisa menjaga meskipun kita sudah dapat itu kekebalan, tetapi kita harus juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, dan protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan untuk bisa mengurangi kita dari paparan-paparan virus yang terus menyerang diri kita dari sekeliling kita ini. Baik, Bu Dr. Helen, sebelum lebih jauh nanti ngobrol soal strategi dan antisipasi mengatasi kenaikan kembali kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, sambil juga dengan Profesor Dr. H.J. Mukono MS MPH. Ini Selamat pagi Pak Mukono, saya lama nggak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa bersilaturahmi via Zoom. Saya ini kalau sudah ketemu di daring ini, berarti kita bisa ketemunya itu di daring ini. Iya. Berarti sehat, Bu. Alhamdulillah, mohon doanya untuk semuanya dan untuk kami yang ada kerja saling ini. Berdoa. Bu Dr. Herlin dan Prof. Mukono, saya izin ke redaksi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat pendengar pemirsa di Jawa Timur, karena siaran kita ini juga didengar di 28 kabupaten kota yang menyimak perbincangan kita sejak tadi ini. Ya, Karin. Iya, baik, ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Ibu Indira Yasa di Sidoarjo. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya, kasus COVID-19 sendiri bisa menurun jika masyarakatnya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bagaimana jika sebuah masyarakat itu sudah ada yang benar-benar tidak peduli lagi? Diingatkan tidak peduli, dikasih tahu malah marah-marah. Apalagi mengingat bulan November kemarin kasus COVID-19 di dunia ini sudah memasuki anniversary 1 tahun. Kemudian yang kedua dari Ibu Anissa Naura di Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak dan Ibu narasumber, ini saya bingung. Jika pemerintah di Indonesia ini paham betul bahwa libur panjang di bulan Oktober bisa menyebabkan peningkatan COVID-19 dan masyarakat yang sulit sekali melakukan disiplin protokol kesehatan, kenapa masyarakatnya masih diperbolehkan untuk liburan? Baik, terima kasih dari 2 penanya tadi. Mohon tanggapannya Bu Dr. Herlin. Ya, tersuun Pak Panji ya, saya akan menjawab Bu Inter dari Sidoarjo ya. Sebetulnya memang kuncinya adalah bagaimanakah masyarakat itu patuh melakukan protokol kesehatan. Itu merupakan vaksinasi yang pertama dan yang utama adalah mematuhi protokol kesehatan ya. Tetapi ternyata masyarakat kita itu tidak mudah ya, tidak mudah untuk diajak bahwa kita ini semua punya kontribusi untuk bisa menyelamatkan negara ini dengan cara semuanya ikut melaksanakan dengan patuh protokol kesehatan ya. Banyak sekali cara yang sudah dilakukan, mulai dari penyuluhan dan lain sebagainya sampai seperti yang disampaikan tadi, kalau sudah diingatkan tidak mau dan itu maka sudah sering pada antara bulan Juni, Juli, Agustus, September itu sampai kita itu melakukan kayak patroli gitu ya. Siapa yang tidak nurut dihukum di tempat, siapa yang tidak nurut didenda. Akhirnya dikeluarkanlah perda ya, perda tentang kepatuhan pada protokol kesehatan, dan juga sudah ada pergubnya. Inilah yang bisa menghukum seseorang itu. Jadi sudah berapa miliar dana masuk ke negara ini karena yang melanggar didenda 200.000 gitu. Lah itu kalau ada petugasnya langsung dipasang. Tapi kalau nggak ada dilepas kembali gitulah.
kesadaran dari dalam inilah yang agak sulit sekali untuk masyarakat kita. Perdanya sudah ada yang dihukum kurungan ya sudah ada, yang didenda ya sudah ada, yang dihukum fisik diminta untuk lari juga ada, dan itu semua data sudah terinfokan ke kita semuanya dan sudah sering disampaikan oleh Bapak Polda, Bapak Pangdam, Ibu Gubernur, itu semuanya bahwa sampai pada tahap seperti itu. Tetapi masyarakat kita masih belum bisa mematuhi meskipun perda-perda itu sudah ada. Sehingga kelihatannya selain perda itu ada, contoh adalah menjadi sesuatu yang penting ya. Jadi contoh dari tokoh masyarakat, contoh dari orang-orang yang bisa dipakai panutan, itu moga-moga bisa menyadarkan masyarakat. Itu yang terkait dengan diingatkan tidak mau, padahal ini memegang kunci yang luar biasa. Untuk Bu Anita ya, memang kemarin itu setiap minggu malam, tadi malam itu saya sampai jam 11, setiap minggu malam Pak Doni itu mengajak seluruh kepala dinas kesehatan di 11 provinsi itu melaporkan perkembangan COVID di masing-masing di masing provinsinya. Belum lagi Ibu Gubernur yang selalu dirapat dengan baik dengan Presiden, dengan menteri-menteri dan lain sebagainya, yang seminggu itu bisa 2-3 kali saya mendampingi beliau gitu. Salah satu evaluasinya adalah perlu dipertimbangkan kembali bahwa liburan panjang untuk Desember ini apakah tetap seperti ini ataukah sudah pasti harus dilakukan pemotongan hari sehingga mengurangi kesempatan masyarakat untuk bisa berada di kerumunan-kerumunan yang besar karena merayakan liburan tadi. Gitu, ini sudah dievaluasi kembali Bu Anita karena memang dampaknya luar biasa pada libur panjang yang kemarin itu. Iya, baik. Tapi dari informasi yang berhasil kami terima, ini libur Nataru besok ini 24-25 libur. Sementara tanggal 26-27 kan masuk Sabtu Minggu, jadi otomatis masih ikut libur. Dan tanggal 28, 29, 30, 31 ini yang masuk. Kemudian tanggal 1-nya baru libur. Jadi mungkin pemerintah juga mengantisipasi hal ini supaya tidak muncul klaster baru, kasus baru semakin naik. Akhirnya ada revisi untuk libur Nataru di akhir tahun 2020. Saya ke Prof. Mukono. Prof, kalau dengan adanya vaksin yang akan didistribusikan, satu di antaranya Provinsi Jawa Timur, nanti Anda akan melihat apakah ini akan juga membuat kasus penambahan atau pertambahan COVID-19 akan melandai atau bagaimana, Prof? Iya, jadi saya katakan bahwa vaksin itu adalah salah satu. Jadi orang divaksin, daya tahan tubuhnya meningkat. Nah, tetapi vaksin tanpa pelaksanaan protokol kesehatan itu adalah tidak ada gunanya. Jadi vaksin plus protokol kesehatan, lalu plus kesadaran masyarakat, plus disiplin masyarakat, itu baru akan menghasilkan sesuatu yang positif untuk Jawa Timur. Jadi vaksin itu bukan salah satu, pokoknya yang manjur itu bukan salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau gizinya jelek, dia kerja mati-matian untuk mencari nafkah keluarga, tidak pernah tidur, siang malam kerja, itu juga berpengaruh terhadap imunitas gitu. Jadi sekali lagi vaksin harus ditambah dengan yang lain-lain. Gitu. Nah, yang lain-lain saya sebutkan tadi. Gitu. Untuk baru yang efektif. Kalau untuk yang bekerja seperti yang tadi dengan ilustrasikan, mungkin Bu Dr. Herlin bisa memberikan ini ya prioritas juga untuk mendapatkan vaksin ini karena juga sebagai tulang punggung keluarga. Baik, saya kembali ke Bu Dr. Herlin. Bu Dokter, mohon maaf ini karena pinginnya sih ngobrol panjang, tapi karena waktunya juga terbatas. Himbauan pesan, memang kalau himbauan pesan itu kan terdengar sebagai sesuatu hal yang istilahnya klasik. Tapi tetap ini harus kita upayakan, harus kita lakukan supaya masyarakat kembali tetap disiplin karena pandemi COVID-19 ini masih ada di masyarakat. Monggo Bu Dr. Herlin. Ini terima kasih. Malah pesan terakhir ini yang saya tunggu Pak Panji. Ini Popong ketemu dengan semuanya gitu ya. Pertama adalah saya ingin sekali menyampaikan untuk kesekian kali kepada Bapak Ibu semuanya bahwa perang melawan COVID belum selesai. Perang melawan COVID belum selesai. Ini yang harus kita kita sadari bersama ya. Semua dari kita punya kontribusi untuk bisa melawan COVID ini dengan baik semua, mulai dari masyarakat semuanya itu punya kontribusi gitu ya. Untuk itu jangan meletakkan
yang paling utama itu di rumah sakit. Karena berapapun rumah sakit kita siapkan, seperti kondisi saat ini sudah 127 rumah sakit, itu hampir semuanya tempat tidurnya sudah di atas 60% semuanya gitu ya. Sudah 127 rumah sakit. Lalu rumah sakit lapangan yang di Indrapura juga sudah mulai terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ibu Gubernur bersama Bapak Pangdam dan Bapak Polda sudah mulai bersama-sama kita semua menyiapkan rumah sakit lapangan yang ada di Malang untuk Malang Raya karena memang kasusnya yang tinggi. Lalu yang di Jember juga sudah mulai dibuat satu rumah sakit paru itu sudah dipakai COVID semua, ini nanti akan menjadi rumah sakit COVID. Jadi berapapun rumah sakit atau tempat tidur kita siapkan, maka akan tidak cukup kalau dari hulunya tidak ditangani ataupun tidak kita bersama-sama secara kesadaran penuh untuk melaksanakan protokol kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka pesan saya, ayo semuanya kita jadi pejuang di dalam pandemi COVID ini dengan melaksanakan 3M tadi ya. Sudah wajib, tidak boleh ditawar. Semuanya harus pakai masker. Yang kedua, karena menularkannya lewat droplet, maka kita semuanya harus menjaga jarak ya. Physical distancingnya paling aman adalah di atas 1,5 meter jarak antara satu orang sama satu orang yang lain. Lalu yang ketiga, selalu mencuci tangan. Itu merupakan salah satu dari upaya perjuangan kita untuk bersama-sama menyelamatkan negeri ini. Lalu yang berikutnya adalah imunitas tubuh kita ini harus terus kita pertahankan karena virus sulit ditebak, bentuknya juga tidak kelihatan. Khawatir nanti ada pas yang melepas masker dan lain sebagainya, lalu kita terkena. Tapi kalau imunitas tubuh kita ini kuat, insya Allah kita bisa melawan ya. Jadi tolong istirahat yang cukup, makan yang yang seimbang, tidak stres, olahraga rutin itu menjadi sesuatu yang jadikan budaya kita untuk meningkatkan imunitas kita. Dan yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah semoga dilindungi kita dari makhluk Allah yang bisa membuat kita sakit tadi ya. Jadi kita juga harus berdoa. Jadi 3M ditambah meningkatkan imunitas ditambah doa itu merupakan salah satu dari bukti perjuangan kita untuk menyelamatkan negara ini gitu ya. Baru nanti kalau memang kita tidak bisa menghindar dan sakit, maka teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit akan berjuang dengan keras untuk bisa menyelamatkan yang sakit ini supaya bisa sehat kembali. Tetapi kasihan teman-teman kita yang di rumah sakit, kalau loadnya seperti ini, loadnya sangat tinggi ya, khawatir mereka juga tidak bisa bertahan dan mereka juga akan bisa kena, dan yang tidak kita inginkan mereka juga akan bisa jadi korban kalau kita tidak membantu mereka untuk mengurangi bebannya. Ayo sama-sama kita berjuang untuk negeri ini, menyelamatkan negeri ini dengan 3M itu. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit sebetulnya, asal kita punya niatan ini untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan yang lain, dan juga menyelamatkan diri kita supaya kita tetap sehat. Demikian Pak Panji yang bisa saya sampaikan. Baik Bu Dr. Herlin, hargai juga setiap tetes keringat, usaha, pengorbanan waktu yang sudah didedikasikan oleh para nakes tenaga kesehatan. Ini mereka juga gugur dalam menjalankan tugas begitu ya. Pak Panji. Baik, saya terakhir ke Prof. Mukono, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua, Prof? Saya kira semua sudah disampaikan oleh kepala dinas. Saya hanya satu, karena masyarakat itu tidak disiplin, kesadarannya kurang bahwa COVID itu berbahaya, maka bagaimana kalau saya mengusulkan itu secara rutin, itu pegawai Pamong Praja itu mengadakan suatu operasi pasar, terutama untuk pasar tradisional. Karena saya lihat kalau saya melirik ke pasar yang pasar yang besar, misalnya pasar Pucang dan yang pasar di pinggir jalan itu di Manyar itu sekitar tidak ada 50% yang pakai masker itu. Jadi tetap memang diperlukan suatu kesabaran dan telatenan, karena memang tidak mengerti bahwa 3M itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk tetangganya, dan untuk bangsa. Itu yang tidak ngerti itu. Saya kira sudah banyak yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Baik, Prof. Mudah-mudahan masyarakat istilahnya itu mau mengerti ya, dan jangan tidak hanya nggak mengerti, tapi takutnya juga
nggak mau mengerti, Prof. Iya, justru itu. Dan tentunya upaya ini tidak hanya melulu kita bebankan kepada pemerintah, tapi juga kita semua untuk selalu ikut disiplin dan juga untuk membuat supaya penyebaran pandemi COVID-19 ini syukur-syukur juga bisa musnah di negara kita. Baik, matur nuwun Bu Dr. Herlin, Prof. Mukono atas waktu sukses untuk aktivitasnya. Prof. Mukono, matur suwun. Sami-sami, Dok, sami-sami. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Wassalamualaikum. Salam sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.